Pasukan Majapahit dengan penuh keyakinan memilih kerbau terkuat dan terbesar mereka demi mengalahkan lawannya dari kerajaan Pagaruyung. Di sisi lain, kerajaan Pagaruyung justru membuat strategi yang tidak terduga. Mereka memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu untuk menjadi petarung mereka. Demi membangkitkan semangat bertarungnya, anak kerbau tersebut dipisahkan dari induknya selama 3 hari, membuatnya kelaparan dan haus. Di kepalanya dipasang besi runcing. Tibalah hari yang dinanti, momen penentu nasib kedua kerajaan. Kerbau-kerbau aduan gagah berani memasuki gelanggang siap bertarung demi kejayaan rajanya. Di satu sisi, pasukan Majapahit mengandalkan kerbau raksasa mereka yang penuh kekuatan dan siap menerkam. Di sisi lain, kerajaan Pagaruyung tampil dengan strategi tak terduga, seekor anak kerbau mumil yang lincah dan penuh semangat. Suasana tegang menyelimuti gelanggang saat kedua kerbau dilepaskan. Kerbau Majapahit dengan tatapan garang dan tanduk tajam langsung menerjang ke arah lawannya. Namun, anak kerbau Pagaruyung yang polos justru berlari ke arah kerbau raksasa itu. Rupanya, rasa lapar dan haus telah membuatnya mengira kerbau Majapahit adalah induknya yang selama ini dicarinya. Didorong rasa lapar dan haus yang tak tertahankan, anak kerbau Pagaruyung dengan naluri alaminya menggesekkan moncong mungilnya ke perut kerbau Majapahit. Besi runcing yang terpasang di kepalanya melukai perut sang lawan yang besar. Tanpa ampun, anak kerbau terus menyerang, menusuk kerbau Majapahit berkali-kali. Tak kuasa menahan rasa sakit, kerbau Majapahit akhirnya roboh dan terkapar di tanah, menandakan kekalahannya. Gembira dan sorak-sorai meledak dari para penonton Pagaruyung. Manangkabau, 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 teriak mereka dengan penuh sukacita. Kemenangan ini bagaikan mimpi bagi kerajaan Pagaruyung. Strategi cerdik mereka dengan menggunakan anak kerbau yang kelaparan telah mengantarkan mereka pada kemenangan atas Majapahit, kerajaan yang terkenal dengan kekuatan militernya. Di sisi lain, para prajurit Majapahit tertunduk lesu, tak percaya dengan kekalahan yang mereka alami. Taktik tak terduga dari Pagaruyung telah melumpuhkan kerbau raksasa mereka dan menghancurkan harapan mereka untuk menguasai kerajaan tersebut. Pasukan Majapahit dengan rasa kecewa dan kekalahan yang pahit menerima hasil pertandingan adu kerbau. Raja Pagaruyung dengan kebijaksanaannya mengizinkan mereka kembali ke Majapahit dengan damai. Kemenangan gemilang kerajaan Pagaruyung dalam adu kerbau ini menjadi buah bibir di seluruh negeri. Teriakan Manangkabau bahasa setempat yang berarti menang kerbau menggema di mana-mana. Seiring waktu, sebutan Manangkabau pun menjadi identitas wilayah tersebut yang kemudian berevolusi menjadi Minangkabau. Untuk mengabadikan momen bersejarah ini, penduduk negeri Pagaruyung merancang sebuah rumah unik dengan atap menyerupai tanduk kerbau. Rumah tersebut didirikan di daerah perbatasan kerajaan, tepat di lokasi di mana pasukan Majapahit dijamu dengan penuh keramahan oleh
Putri Raja Pagaruyung dan Datuk Tanteno Gerhano. Rumah adat ini menjadi simbol kekuatan, strategi, dan kemenangan kerajaan Pagaruyung yang tak terlupakan. Raja Pagaruyung menunjukkan kebijaksanaan dengan memilih jalur perundingan dan menghindari peperangan demi keselamatan rakyatnya. Ini mengajarkan pentingnya pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan yang berdampak besar bagi masyarakat. Datuk Tantejo Gerhano dan rombongan dayang-dayang menyambut pasukan Majapahit dengan keramahan dan jamuan istimewa. Ini menunjukkan bahwa pendekatan diplomasi dan keramahan dapat meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian. Para hulu balang dan panglima perang Pagaruyung bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi pasukan Majapahit. Ini menekankan pentingnya musyawarah dan kerjasama dalam mengambil keputusan yang sulit. Kerajaan Pagaruyung menggunakan strategi cerdik dengan memilih anak kerbau yang kelaparan dalam adu kerbau. Ini mengajarkan bahwa kecerdikan dan strategi yang baik bisa mengalahkan kekuatan fisik yang besar. Meskipun Majapahit adalah musuh yang kuat, kerajaan Pagaruyung tetap memperlakukan mereka dengan hormat dan menyediakan jamuan istimewa. Ini menunjukkan pentingnya menghormati lawan, bahkan dalam situasi konflik. Seluruh rakyat Pagaruyung bersatu padu dalam menghadapi ancaman dari Majapahit. Ini mengajarkan bahwa persatuan dan kebersamaan adalah kunci untuk menghadapi tantangan besar. Keberanian Raja Pagaruyung dalam menghadapi ancaman dari Majapahit dan keberanian Datuk Tantejo Gerhano dalam menjalankan misi diplomasi menunjukkan bahwa keberanian adalah sifat yang penting dalam menghadapi situasi sulit. Raja Pagaruyung berusaha menghindari peperangan yang bisa menyebabkan banyak korban jiwa dengan menawarkan adu kerbau. Ini mengajarkan bahwa menghindari kekerasan dan mencari solusi damai adalah tindakan yang mulia. Cerita ini menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal yang kaya akan strategi, diplomasi, dan kebijaksanaan yang diwariskan oleh leluhur. Ini mengajarkan kita untuk menghargai dan mempelajari kearifan lokal. Rumah adat dengan atap menyerupai tanduk kerbau menjadi simbol kekuatan, strategi, dan kemenangan kerajaan Pagaruyung. Ini menunjukkan pentingnya simbolisme dalam memperkuat identitas budaya dan sejarah. Kesepakatan untuk adu kerbau sebagai solusi konflik menunjukkan semangat sportivitas dan penghargaan terhadap lawan. Ini mengajarkan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan bermartabat. Kekalahan Majapahit dalam adu kerbau mengajarkan bahwa kekuatan fisik bukanlah segalanya, dan terkadang strategi yang cerdik dapat membawa kemenangan. Ini juga mengajarkan untuk menerima kekalahan dengan lapang dada.